Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan ikhwatu iman yang berbahagia dalam kajian sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ideologi negeri Hijaz dalam kanal Amanu Voice pada edisi yang keempat. Ikhwatu iman yang berbahagia, dalam meletakkan pondasi hidup dan hukum bernegara, para pendiri bangsa Quraisy tidak mengembalikannya kepada ajaran tauhid dan milah Ibrahim. Mereka justru mengadopsi dari Bani Huza'ah yang pernah menjajahnya selama 3 abad lebih. Mereka menjadikan Hubalisme atau patung Hubal sebagai ideologi bangsa Hijaz. Patung Hubal itu dibawa oleh Amr bin Luhai sebagai penggagasnya, yang justru dari Bani Huza'ah yang telah menjajah 3 abad lebih Bani Adnan. Ibnu Hisham menceritakan bahwa Ibnu Hisham menerima dari salah seorang dari orang yang berilmu yang berkata kepadanya bahwa Amr bin Luhai pergi dari Mekah ke Syam untuk satu keperluan. Ketika di Ma'arib, daerah Balko, ketika itu Ma'arib didiami oleh Al-Amalik, anak keturunan Imlaq bin Lawuz bin Sam bin Nuh. Di sana Amr bin Luhai melihat bahwa mereka menyembah berhala. Ia berkata kepada mereka, "Berhala-berhala apakah yang kalian sembah seperti yang aku lihat ini?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala ini guna meminta hujan kepadanya. Kemudian ia memberi kami hujan. Kami meminta pertolongan kepadanya. Kemudian ia memberi pertolongan kepada kami." Amr bin Luhai kembali berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau memberikan satu berhala untukku, untuk aku bawa ke Jazirah Arab, ke Mekah maksudnya, kemudian mereka menyembahnya?" Mereka memberi Amr bin Luhai satu berhala yang bernama Hubal. Ketika Amr bin Luhai tiba di Mekah dengan membawa berhala tersebut, ia memasangnya, kemudian memerintahkan manusia untuk menyembahnya dan mendewa-dewakannya. Ini dikutip dalam Sirah Ibnu Hisham jilid 1 halaman ke-77. Berkaitan dengan Amr bin Luhai yang menggagas ideologi Hubalisme atau patung Hubal, Rasulullah bersabda, "An Abdillah ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bersabda, "Inna awwala man sayyibal sawaib." Sesungguhnya orang yang pertama kali memberikan persembahan sesaji, wa abadal asnam, dan menyembah berhala, adalah Abu Khuza'ah Amr bin Amir. Yang dimaksud adalah Amr bin Luhai. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, ra'aituhu yazuru am'a'ahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 4258, yang dinyatakan hadis ini sahih oleh Su'aib al-Arnaud, dan diriwayatkan juga Al-Bazar dalam Musnad Al-Bazar nomor hadisnya 7822. Ada satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Amr bin Luhai bin Qam'ah ibnu Hindib aba Bani Ka'ab haula'i yazuru kusbahu finnar." Rasul bersabda bahwa aku melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Hindib, ayah dari Ka'ab. Mereka, kata Rasulullah,
menyeret ususnya di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2856. Berhala Hubal adalah berhala yang dianggap dapat mempersatukan berhala-berhala lainnya. Sebagaimana dalam Quran surat Maryam ayat 81 Allah berfirman, "Watakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzan." Dan mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi izzan bagi mereka. Lahum izzan, menjadi simbol persatuan, simbol kekuatan, dan simbol dari kebanggaan mereka. Di antara Hubal maka tersebar 360 berhala yang disebar di seputar Baitullah. Di antara patung-patung tersebut diletakkanlah patung terbesar yang dikenal dengan nama patung Hubal. Seolah-olah keragaman keyakinan yang mereka anut dan jalani semuanya harus tunduk di bawah cengkraman kaki Hubal. Bahkan hanya Hubal yang diagungkan Quraisy. Bukan hanya Hubal yang diagungkan Quraisy di Mekah, bahkan oleh seluruh penduduk Arab, tapi juga mereka terdapat beberapa berhala-berhala besar lainnya yang berpengaruh. Ibnu Ishaq berkata bahwa setiap penduduk negeri membuat berhala yang mereka sembah di negerinya. Jika salah seorang dari mereka hendak bepergian, ia akan memegang berhalanya. Itulah aktivitas terakhir yang ia lakukan ketika ia hendak bepergian. Jika tiba dari bepergian, ia memegang berhala tersebut. Dan itulah yang pertama kali yang ia lakukan sebelum bertemu dengan keluarganya. Ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW dengan membawa ajaran tauhid, orang-orang Quraisy berkata, yang perkataannya terdapat dalam Quran surat Shad ayat ke-5, "Aja'ala alihata ilahan wahidan inna hadza lasyai'un ujab." Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya itu benar-benar satu hal yang sangat mengherankan. Ini dalam surat Shad ayat ke-5. Jadi mereka heran dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang hanya membawa satu Tuhan, la ilaha illallah. Ini bisa dilihat dalam Sirah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 78. Berhala lain selain Hubal yang diagungkan oleh orang Quraisy di Mekah dan seluruh bangsa Arab, ada juga berhala-berhala lain yang sangat berpengaruh. Berhala Uzza di Nakhla dekat dengan kota Mekah yang dijaga oleh Bani Sulaim, yang menjadi sembahan orang-orang Mekah. Berhala Lata di Taif yang dijaga oleh Bani Mutaf dari Bani Sakif dan disembah oleh orang-orang di Taif. Dan berhala Al-Manat di pesisir laut dari arah Al-Musyayyal, tepatnya di Al-Qudaid, milik kabilah Aus dan Khazraj yang disembah oleh kaum Bani Yasrib. Lihat dalam Sirah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra." Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata, Uzza, dan Manat yang ketiganya, yang paling terkemudian, sebagai anak-anak perempuan Allah? Surat An-Najm ayat ke-19 sampai ayat ke-20. Ketiga berhala tersebut juga menunjukkan 3 kota penting di Hijaz, yaitu Mekah, Yasrib, dan Taif. Itulah ikhwatu iman yang berbahagia, gambaran dari ideologi bangsa Quraisy di negeri Hijaz, yaitu ideologi Hubalisme yang berporos pada
polytheism, pada penyembahan berhala. Demikianlah penjelasan kami. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menambah wawasan tentang sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi izul Islam wal muslimin, dan semoga dakwah Islam melalui media ini semakin berkembang. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.